Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi tahirin ajma'in. Amma ba'du ayuhan nas, ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Para muslimin rahimakumullah, kalau kemarin bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian, saya ajak untuk melihat sendiri dan mendengarkan apa yang dilihat dan disampaikan berupa penjelasan atau tafsir ayat-ayat Al-Quran yang terdapat dalam surat Al-Kahfi, surat nomor 18, termasuk surat yang setiap malam dibaca oleh Rasulullah SAW. Surat Al-Kahfi, terutama malam Jumat, ya, dan hari Jumatnya. Kalau lupa hari malam Jumat, di hari Jumatnya Nabi kita selalu membaca surat ini seluruhnya. Dan saya sering ke Jakarta sholat Jumat di masjid yang ada di daerah Tebet. Saya lupa nama masjidnya, tapi yang punya masjid itu, yang membangun adalah orang yang namanya Yusuf Marta, yang saudara pasti pernah kenal kalau dulu mengikuti gerakan 212. Dia korlapnya Yusuf Marta, orang keturunan Arab, ya. Dia yang bikin masjid itu, masya Allah, masjidnya kira-kira sebesar ini, tapi 2 lantai dan dingin semua, ber-AC, semuanya nyaman. Khotibnya juga orang-orang yang berilmu, ya, pintar. Imamnya masya Allah, bacaannya bagus. Itu sebelum salat Jumat dibaca surat Al-Kahfi, mulai dari awal sampai akhir. Begitu akhir tuh masuk waktu Jumat. Apakah itu ada tuntunannya? Tidak ada, tapi juga nggak ada larangannya. Jadi kalau kita mau mengamalkan, ya boleh-boleh saja. Adanya adalah hadis yang menerangkan Nabi Muhammad SAW membaca surat Al-Kahfi, terutama 10 ayat yang pertama dan 10 ayat yang terakhir. Itu yang sering diulang-ulang beliau. Dan kita sudah pelajari kedua kelompok ayat itu. Nah, sekarang kita mau pelajari tengah-tengahnya. Kemarin sudah dipelajari, kita baca sama-sama penjelasan atau tafsir dari surat Al-Kahfi, surat yang ke-18, yang kemarin saya memulai membacakan kembali dari ayat ini. Nah, ini ayatnya yang kemarin itu, ya. Cuma yang saya ambil kemarin dari tafsir Ibnu Abbas dan dari tafsir Al-Baghawi. Dulu waktu saya masih belajar kepada guru saya di Solo, yang sekarang beliau masih hidup, ya, masih mengelola pesantrennya yang masya Allah tambah banyak para peserta didiknya, santri-santrinya, baik yang di Jawa Tengah, di Jawa Timur maupun di Lampung, ya itu. Nah, saya yang keluar dari sana karena saya ditugaskan Kalimantan, nggak bisa balik. Saya diberi tugas oleh beliau untuk menyampaikan Al-Quran ini kepada siapa saja yang mau mendengar, ya. Dan setiap bulan saya selalu sowan kepada beliau. Besok hari Ahad nih saya sowan. Makanya hari Sabtu, Ahad, Senin saya nggak ngajar di sini. Selasanya pagi baru ketemu lagi, insya Allah. Jadi saudara sekalian, ayat yang kemarin dibacakan adalah ayat 50 dari surat Al-Kahfi. Cuma kali ini, sebagaimana dulu saya belajar itu diajari oleh guru saya diajari pelajaran perbandingan tafsir. Jadi kita melihat ayat-ayat yang keren, ayat-ayat yang populer di kalangan masyarakat. Seperti ayat contohnya ini, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum sampai kaum itu merubah nasibnya sendiri. Itu pengertian seperti itu salah. Tafsir seperti itu salah ternyata. Setelah kita pelajari dalam perbandingan tafsir. Jadi kalau kita
renungkan ya benar juga salah itu. Kenapa? Coba bayangkan kalimatnya. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum sampai kaum itu merubah nasibnya sendiri. Jadi Allah tergantung pada manusia. Keliru itu. Maknanya sebenarnya tidak seperti itu. Itu kurang pas. Salah total juga enggak, tapi kurang pas. Maksud ayat itu, innallaha la yughayyiru ma biqaumin, sesungguhnya Allah tidak merubah apa yang ada pada suatu kaum dari kebaikan-kebaikan, amal-amal baiknya yang biasa mereka lakukan, hatta yughayyiru, sampai mereka merubah amalan mereka yang tadinya baik, mereka rubah menjadi jelek. Itu maksudnya begitu. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum dari yang semula baik menjadi tidak baik gara-gara mereka merubah kebiasaan mereka yang baik dengan kebiasaan yang buruk. Jadi kalau kita sudah biasa ngaji begini, jangan sampai rubah. Ini benar nih pelajaran kita. Kita berada dalam keadaan seperti sekarang ini, setiap pagi ngaji, kalau ada waktu longgar ya, kecuali kalau sama ada kesibukan keluar kota cari uang, nggak apa-apa, pamit. Nggak apa-apa cari uang, pamit, ngaji nggak apa-apa. Berdagang, pergi ke Jepang, ke Amerika sana nggak apa-apa, pamit, tapi supaya didoakan. Allahumma firlahu warhamu, sebenarnya nggak boleh pergi dia. Ya Allah ampunilah dia ya Allah, harusnya nggak boleh pergi, dia ngaji dulu. Warhamhu, dan kasihannya dia ya Allah, jangan kau siksa nanti di akhirat. Didoakan seperti itu, ya. Nah sampainya tidak minta izin kepada saya, tidak tak doakan. Tiba-tiba ngilang, mana biasanya datang kok ngilang, ya biarin aja sudah, nanti tanggung sendiri aja. Jadi saudara sekalian, di ayat 50 ini yang kemarin sudah saya sampaikan, tapi dari tafsir Ibnu Abbas yang berwarna hitam ini, kemudian dari tafsir Al-Baghawi yang kasih warna ungu ini, yang kasih warna biru. Nah sekarang di tafsir Ibnu Katsir, tafsir yang paling populer di kalangan para ulama sedunia, bukan hanya sesampit, sedunia. Semua ulama yang belajar kitab tafsir, yang belajar ilmu tafsir, pasti mereka membuka kitab tafsir ini. Ya. Di sini diterangkan begini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idz qulna lil malaikah, wa idz, dan ketika qulna kami berkata wahai Muhammad, lil malaikati, kepada para malaikat. Ingatlah Muhammad dulu ketika kami Allah berkata kepada para malaikat di surga sana. Ai maksudnya kami berkata lil malaikati, maksudnya li jami'il malaikati, kepada semua malaikat. Kama sebagaimana taqaddama telah lewat takriruhu, penetapannya, penjelasannya fi awwali suratil Baqarah, di permulaan surat Al-Baqarah. Tuh, ya yang ke-30 itu. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun wa 'allama adama al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikah fa qala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Qala ya Adamu ambihum bi asma'ihim, dan seterusnya. Nah, di sana itu di surat Al-Baqarah 30 sudah terangkan itu kisah ini. Di surat Al-Kahfi diulang lagi. Ya. Jadi kata Allah, yaqulu ta'ala, kata Imam Ibnu Katsir, yaqulu ta'ala, Allah Ta'ala telah berfirman, Allah Subhanahu wa taala, Allah yang Maha Tinggi, munabbihan bani Adam, menerangkan dan menjelaskan kepada anak Adam, kepada manusia ini, menerangkan, menjelaskan tentang apa? Ala adawati iblis, tentang permusuhan iblis lahum kepada mereka. Jadi Allah memberitahu iblis itu memusuhi kamu. Iblis itu nggak suka sama kamu manusia kalau kamu itu taat kepada Allah. Kalau kamu sholat tuh iblis nggak suka. Iblis itu suka sama kamu kalau kamu nggak sholat, seneng dia. Iblis itu suka sama kamu kalau kamu nggak ngaji, oh seneng dia. Nah kita jangan mau disenangi iblis. Disenangi Allah itu loh, dicintai oleh Allah, diridhoi oleh Allah, itu kita maunya begitu. Ya, Allah menerangkan kepada Bani Adam tentang permusuhan iblis kepada mereka.
wali abihim dan kepada bapak mereka yaitu Nabi Adam min qablihim sebelum mereka. Ya, wa muqarri'an dan juga memberi peringatan Allah memberi peringatan liman kepada orang yang ittaba'ahu mengikuti iblis. Minhum diantara mereka manusia orang-orang banyak ini. Wa khalafa khaliqahu dan menyelisihi penciptanya, menyelisihi Allah khaliq pencipta makhluk ini. Wa maulahu dan tuannya seluruh makhluk. Allah itu tuan kita ini hambanya, budaknya. Kita hamba Allah, budaknya Allah, tuan kita itu Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita disuruh sama tuan kita, bos kita tertinggi itu ya Allah Subhanahu wa taala, bukan Pak Presiden. Presiden itu jauh di bawah sekali. Ya. Jadi Allah memberi peringatan kepada orang yang mengikuti iblis dari antara manusia ini dan menyelisihi Allah sebagai penciptanya, wa maulahu dan sebagai pelindungnya. Pelindung manusia itu Allah, bukan iblis. Iblis nggak bisa melindungi manusia, nggak bisa. Allah yang bisa melindungi manusia ini dari segala macam bahaya, dari segala macam penyakit, dari segala macam bencana. Itu hanya Allah saja. Alladzi yang Allah itu ansha'ahu memulai menumbuhkan manusia. Ya, dari tidak ada menjadi ada, dari kecil jadi besar, dari dewasa. Wabtadahu dan yang mendidiknya. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada anak-anak Adam tentang permusuhan iblis kepada mereka dan kepada nenek moyang mereka itu Nabi Adam alaihissalam yang difirmankan oleh Allah dalam permulaan surah Al-Baqarah itu ya. Kemudian juga Allah mengingatkan kepada sebagian dari manusia ini yang mengikuti iblis dan menyelisih atau menentang Tuhan yang menciptakan dan yang melindunginya. Ya. Terus kata Allah lagi, padahal Allah itu alladzi ansha'ahu yang menumbuhkan manusia. Allah itu yang menciptakan manusia, menumbuhkannya, ya, menciptakan dan kemudian menumbuhkan dia dari kecil sampai dewasa, dari tidak tahu apa-apa sampai tahu apa-apa. Ya, itu Allah semua yang membuat itu. Kemudian wabtadahu dan Allah juga yang memberi kepada dia memberi kenikmatan kepada manusia tadi bi'altofin dengan kelembutan, kemaha lembutnya Allah. Wa razaqahu dan ya razaqahu ya wa bi altafin razaqahu dan dengan maha lembutnya Allah dan maha lembut itu kalau bahasa sini apanya? Ya sayangnya, dengan kasih sayangnya Allah lah razaqahu, Allah telah memberi rezeki kepada manusia. Wa ghadzahu dan telah memberi makan kepada manusia. Jadi kita bisa tumbuh dari kecil sampai dewasa, kita bisa dapat rezeki, kita bisa makan. Itu karena Allah masih memberi kita rezeki, karena Allah masih memberi makan kepada kita, masih memberi kemampuan kepada kita untuk makan. Nanti kalau naudzubillah kita sakit, naudzubillah, mudah-mudahan bukan kita. Nanti kalau orang sakit, nah kalau aku bilang orang kan boleh ya, terserah Allah yang dimaksud orang itu siapa, oleh Allah nanti yang Allah kehendaki. Kalau orang yang tadinya sehat, bangun tidur, bisa makan, bisa minum, ya itu karena Allah masih memberi kemampuan, nikmat kepada dia untuk bisa makan dan minum. Tapi ada manusia punya tangan, punya mulut, nggak bisa makan. Kenapa? Mungkin karena tangannya untuk mengangkat makanan nggak bisa, lumpuh. Naudzubillah syari dzalik. Atau mulutnya yang lumpuh, lidahnya nggak bisa mengunyah makanan, atau tenggorokannya nggak bisa menelan makanan. Ini sering sekali saya ketemu orang kayak begini Pak. Sehari-hari, setiap hari saya ketemu di praktek saya ini orang datang dengan lumpuh, separuh badannya atau dua kakinya atau dua tangannya atau kedua tangan dan kedua kakinya. Itu karena apa? Karena Allah membuat dia seperti itu. Lah kita semua masih bisa jalan, gunakan kaki sampai ke masjid untuk jalan. Walaupun sakit-sakit kayak yang Haji Mustar,
pas guring ya. Kayak Kai Mustar ini, walaupun sakit masih pergi ke masjid. Itu kita gunakan. Sesakit-sakitnya kaki kita masih bisa kita pakai jalan kok. Orang kemarin saya juga ngalami sakit. Loh, laku gantian sekarang aku yang sakit. Biasanya aku yang ngobati orang sakit kakinya, sekarang gantian aku yang sakit. Nah itulah maha besarnya Allah, maha kuasanya Allah. Dokter itu bukan apa-apa. Tidak ada apa-apanya dokter itu. Makanya saya mendidik pasien-pasien saya. Pak, Bu, kalau mau minum obat saya, istighfar 10 kali. Salawat 10 kali, baca bismillah, baru diminum. Jangan mengantungkan kepada saya, jangan mengantungkan kepada obat yang sampean minum. Minta tolong sama Allah. Ya sudah, nah saya kemarin sakit, uji dipanggil nggak ada, urut-urut sendiri. Ya Allah, ampun ya Allah, sakit ternyata ya Allah. Oh, rupa-rupanya pasienku tuh kayak gini juga rasanya tuh. Cuma kalau mereka kusuntik bisa lah, aku nyuntik sendiri nggak bisa. Kemana aku coba nyuntik diriku sendiri tuh, aduh susahnya nih gimana? Aku nggak bisa nyuntik pakai tangan kiri. Astagfirullahaladzim, gimana ini caranya nyuntik ini? Dokter yang ada di klinik Imar nggak berani nyuntik saya. Nggak dok, nggak, jangan. Karena dia belum belajar ya. Astagfirullah, ya sudah saya urut-urut aja sudah. Alhamdulillah berkurang. Tapi nanti datang lagi. Gak tahu ini kenapa ini kok saya jadi sakit. Gejalanya mirip Pak Wahid ini. Mirip Pak Haji Wahid. Tapi saya masih bisa berjalan, masih bisa sholat, masih bisa lompat-lompat. Kalau lagi nggak sakit, nanti habis sakitnya datang ya nggak bisa. Jangankan lompat-lompat, berdiri sholat ya. Tadi imamnya baca agak pelan-pelan tuh, melandau gitu kan lagunya. Itu bahaya Pak, mana Pak Amir? Bahayanya kita ngimami Pak Amir ya. Kalau kita perhatian kita, fokus kita ke nada lagu, kita lupa di belakangnya Pak. Aku sering mengalami itu. Aduh, belakangnya apa ya? Lupa, kalau udah lupa ya sudah lupa kok gimana? Enggak salah itu lupa. Manusia itu tempatnya lupa dan tempatnya salah. Jadi yang tahu mengingatkan. Tapi kalau orang udah lupa Pak, diingatkan pun susah. Aduh, ya kamu yang ingat. Nah, aku ini lagi ingat apa sih ya? Sudah, takbir Allahu Akbar, rukuk selesai. Enggak apa-apa. Ya, gitu enggak apa-apa. Jadi Bapak Ibu sekalian, Allah yang memberi kehidupan kepada manusia, memberi dengan kelembutannya rezekinya kepada manusia, memberi makan kepada manusia. Summa ba'da hada, kemudian sesudah ini kullihi semuanya, sesudah semua yang Allah berikan kepada manusia berupa kehidupan, berupa rezeki, berupa kesehatan, berupa harta benda, berupa jabatan sudah diberikan kepada Allah, kepada manusia oleh Allah. Wa ila iblis, dan kepada iblis wa ada, kemudian dia taatnya kepada iblis, wa'adallaha, dan memusuhi Allah. Loh, apa pantas manusia yang seperti ini? Faqala ta'ala, maka Allah Ta'ala kemudian berfirman, usjudu li Adam, sujudlah kalian semua kepada Adam. Nah, perintah pertama kali dari Allah kepada para malaikat dan iblis, dari ketua atau pimpinan atau tokoh dari bangsa jin. Mula-mula cuma ada satu jin namanya iblis. Lalu kemudian dia beranak pinak sama seperti Nabi Adam, mula-mula satu, kemudian diberi pasangan, lalu beranak pinak jadi banyak manusia. Iblis juga punya keturunan. Iblis juga punya murid, punya anak turun. Nah, iblis yang dulu menggoda Nabi Adam hari ini masih hidup. Nabi Adam sudah wafat ribuan tahun yang lalu. Iblis yang menggoda Nabi Adam itu loh masih hidup sampai hari ini. Karena iblis itu, bangsa jin itu nggak ada yang mati. Hari kiamat baru mereka semuanya pada mati. Ya, jadi sujudlah kalian semua kepada Adam. Di sini maksudnya sujudu tasrif, sujud penghormatan wa takrim, dan sujud sebagai pemuliaan, wa ta'zim, dan sujud sebagai pengagungan, penghormatan maksudnya begini. Kama qala, sebagaimana Allah berfirman di ayat yang lain nih. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum basharam min salsalim min hama'im masnun fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Ini Katsir membandingkan ayat 50 surat Al-Kahfi dengan ayat ini. Ayat ini adalah ayat ke berapa ini ya? 29 surat Al-Hijr. Surat Al-Hijr itu surat nomor 15. Ayat 28 sama ayat 29. Bunyinya sama, mirip-mirip, ya enggak sama tapi intinya sama. Wa idz qala, dan ketika berkata, dan ingatlah Muhammad ketika berkata Rabbuka, Tuhanmu, lil malaikati, kepada para malaikat,
inni khaliqum basyara, sesungguhnya aku akan menciptakan manusia min salsalim min hamaim masnun, dari tanah liat yang hitam yang dibentuk. Fa idza sawaituhu, maka ketika aku sudah menyempurnakan bentuknya manusia, wa nafakhtu, dan aku sudah meniupkan ruhi, ruhku, wa nafakhtu fihi, dan aku sudah meniupkan padanya min ruhi, dari rohku. Faqa'u, maka tunduklah mereka semua lahu, kepada Adam, sajidin, bersujud semuanya kecuali iblis itu. Fasajadu, maka mereka pun pada bersujud, illa iblis, kecuali iblis. Iblis ini karena minal jinni, dia adalah dari bangsa jin. Ai, maksudnya kata Ibnu Katsir, innahu khuliqu minnar, sesungguhnya iblis yang bangsa jin itu diciptakan diciptakan minnarin, dari api. Ya, kama qala, sebagaimana firman Allah tentang tidak maunya kenapa iblis disuruh sujud kepada Adam enggak mau, di dalam surat lain, surat Al-A'raf, dulu sudah pernah kita pelajari ya. Surah Al-A'raf surah yang ke-7 ayat 12 itu bunyinya begini. Ini kemasukan. Nah, ketika tanya ma mana'aka antas judali ma mana'aka antas judali Adam, atau kama qala ta'ala ya. Hei iblis, kenapa kamu enggak mau sujud kepada Adam? Kenapa? Ketika Allah bertanya kepada iblis begitu, kenapa kamu disuruh sujud menghormat kepada Adam, enggak mau? Jawabannya iblis begini, ana khairum min, ana aku, iblis maksudnya, khairun, lebih baik, minhu, dari dia, dari Adam. Aku lebih baik dari Adam kok, ya aku enggak mau hormat sama dia. Aku lebih baik dari dia kok. Nah ini loh sifat sombong yang diajarkan oleh iblis kepada pengikutnya. Makanya kita jangan meniru iblis. Iblis sifatnya sombong, kita jangan sombong. Walaupun saudara pintar, jangan membodohkan orang lain. Orang yang bodoh kita ajari supaya tidak bodoh. Kalau kita kaya, jangan menghina, merendahkan orang miskin. Justru kita santuni mereka dengan kekayaan kita. Ya, tanpa adanya orang miskin, saudara tidak bisa jadi orang kaya. Nah, tanpa rakyat saudara nggak bisa jadi pemimpin. Maka jangan merendahkan rakyat jelata, jangan. Itu ajaran Allah kepada manusia. Ana khairum min, aku lebih baik dari dia. Khalaqtani, engkau telah menciptakan aku min narin, dari api. Wa khalaqtahu, dan engkau menciptakan dia Adam min tinin, dari tanah. Ini omongan iblis yang tidak pakai dasar, asal ngomong aja iblis itu. Dari mana kok iblis bisa ngomong bahwa api itu lebih baik daripada tanah? Itu ilmu dari mana itu? Siapa yang mengajari dia bahwa api lebih baik daripada tanah? Gak ada itu ilmu, yang dia karang sendiri. Nah itu juga kelakuan iblis, suka ngomong yang gak pakai dalil, gak pakai akal sehat. Nah ya, ai yaitu maksudnya khonahu, iblis mengkhianati Allah, asluhu, asalnya. Fa innahu, maka sesungguhnya khuliqa, iblis itu diciptakan min marijin minnar, dari jolakan dari api, dari nyalaan api. Wa aslul khalqil malaikati, dan asal penciptaan malaikat min nurin, dari cahaya. Malaikat itu diciptakan dari cahaya. Ini omongannya Ibnu Katsir, ditulis dalam kitab tafsirnya beliau. Kama, kata Ibnu Katsir, sebagaimana sabata, telah pasti tersebut di dalam Sahih Muslim, kitab Sahih Muslim, kitab hadis Sahih Muslim, ada hadis berbunyi begini. Ana Aisyah, dari Aisyah radhiyallahu anha, an Rasulillah, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata, pernah bersabda kepada Aisyah. Aisyah istri beliau diajari oleh Rasulullah, diberitahu oleh Rasulullah, wahai Aisyah, khuliqatil malaikatu, telah diciptakan para malaikat itu min nur, dari cahaya.
Wa khuliqal iblisu, dan telah diciptakan iblis itu min marijin min nar, dari julangan api, dari nyalaan api itu loh. Api kan kalau menjulang ini di ujungnya itu ada biru-biru itu loh Pak, bagian yang ujungnya. Nah itu dibuat dari situ tuh, di nyalaan api. Sedangkan Adam, khuliqa Adamu, telah diciptakan Nabi Adam itu mimma wusifalakum, dari apa yang telah disifatkan kepada kalian. Ada dalam surat Al-Mu'minun, dari apa manusia itu terbuat, ada di sana. Isa, kamu udah tahu. Kamu belum tahu kan? Malaikat itu diciptakan dari cahaya. Iblis dan anak turunnya bangsa jin itu semuanya diciptakan dari cahaya. Dari api. Kalau malaikat dari cahaya. Kalau manusia dari tanah. Lah iblis punya dalil katanya api lebih baik daripada tanah. Loh, api ya lebih baik dari mana? Lebih banyak bergunanya bumi daripada api. Api malah menakutkan, membahayakan, dihindari ya. Kecuali oleh perokok disukai dia. Ya, perokok ini nyari api dia pasti di mana-mana itu. Kalau nggak ada api susah. Tapi tanah itu lebih berguna. Saudara bisa nanam sawit di tanah di api nggak bisa. Gimana sih iblis ini akalnya itu loh? Ya itulah iblis ya. Jadi kita jangan niru iblis. Qala berkata ahli tafsir Al Hasan Al Basri, ini Imam Al Hasan Al Basri dari kalangan tabiin, beliau ini ahli tasawuf. Kata Imam Hasan Al Basri, makana iblisu minal malaikah, tidak ada iblis itu dari kalangan para malaikat. Iblis itu bukan malaikat, kata Hasan Al Basri. Tarfata ainin qattu, sekejap mata sekalipun. Jadi kalau ada orang yang berkata bahwa iblis termasuk malaikat, itu keliru besar dia, salah besar. Sama sekali bukan dari kalangan malaikat. Wa innahu la aslul jin, dan sungguhnya iblis itu sungguh asal dari bangsa jin. Bangsa jin yang banyak yang ada sekeliling kita tidak bisa melihat mereka bisa melihat kita. Itu terbuat asalnya dari iblis, anak turunnya iblis. Kama sebagaimana anna Adam, bahwasanya Nabi Adam alaihissalam aslul insi adalah aslul basyari, asal dari manusia. Hadis ini rawahu Ibnu Jarir, yang meriwayatkannya Imam Ibnu Jarir bi isnadin sahih, dengan sanad yang sahih anhu dari Ibnu Jarir. Jadi hadis itu tadi sahih, Pak. Kemudian ahli tafsir Ad-Dhahak, waqala Ad-Dhahak, telah berkata Imam Ad-Dhahak. Ini saya membiasakan saudara untuk mau membaca. Kalau nggak bisa baca saya bacakan sampai mendengarkan aja. Ini loh yang namanya kitab tafsir ya begini ini. Saudara akan kenal sama Imam Hasan Al Basri itu siapa, Imam Ad-Dhahak itu siapa, Ibnu Abbas itu siapa. Baca, ada sejarahnya, ada bukunya itu. Di rumah saya ini banyak itu buku-buku tentang sahabat Nabi, tentang para tabiin, teman tabiin. Itu ya. Jadi berkata Imam Ad-Dhahak, an Ibnu Abbas, dia meriwayatkan keterangan ini dari gurunya yang bernama Ibnu Abbas, sahabat Nabi radhiyallahu anhuma. Kata Ibnu Abbas, karena iblis itu min hayyin min ahya'il malaikah. Dia memang termasuk penduduk dari desanya, tempat tinggalnya para malaikat. Memang iblis itu tinggal bersama dengan para malaikat di kampungnya para malaikat. Yuqalu lahum, dikatakan kepada mereka al jinnu, bahwa iblis itu adalah bangsa jin. Khuliqu min naris samum, mereka diciptakan dari api yang panas, mim bainil malaikati, yang ada di antara para malaikat. Itu iblis itu berada di antara malaikat, tinggal bersama para malaikat, tadinya di surga bersama. Tapi begitu diciptakan Adam, terus disuruh menghormat pada Adam, iblis nggak mau, merasa diri besar, merasa lebih baik kok. Gak mau menghormat. Nah, jangan begitu ya. Tirulah orang yang baik-baik ya. Ada kemarin tuh Pak Prabowo pidato. Ini siapa kamu namanya? Ya, kamu ini salah satu contoh pemuda yang bisa mengembangkan diri sehingga menjadi orang yang tidak tergantung kepada negara, bisa berwira swasta sampai berhasil sukses karena keteguhan kamu. Saya jenderal, hormat kepada kamu. Gini. Itu contoh yang baik. Orang besar menghormat kepada orang kecil. Nah, itu dalam hal ini Pak Prabowo baik. Mudah-mudahan beliau baik terus ini. Ya, mudah-mudahan beliau nanti memilih
menyeleksi menteri-menterinya lagi nih. Menteri-menteri yang korup yang nggak bagaimana buangin aja, ganti Pak Haji Guntur kah, ganti Pak siapa di sini lagi ya, ganti Pak Sugiono kah situ, Menteri Pertanian, Menteri Persawitan. Ganti siapa lagi di sini ya, Menteri Pertaniannya ganti Pak Haryono gitu misalnya gitu loh. Nah, jadi itu ahli pada bidangnya itu. Ya, ini bercanda aja Pak ya, jangan dimasukkan ke hati. Qala berkata, siapa ini yang berkata? Ya masih Ibnu Abbas ya. Wa kana ismuhu, dan adalah nama iblis. Jadi iblis itu punya nama. Namanya siapa? Aduh aku mau baca ini takut aku. Al Haris, namanya Haris. Aku baca ini ketawa sendiri aku. Ya Allah, iblis namanya Haris. Sampai punya anak namanya Haris, namanya iblis itu. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Ganti aja itu nama Haris lah. Itu namanya iblis ya itu ya. Astagfirullah. Ini yang ngomong Ibnu Abbas ini ya. Wakana, dan adalah iblis itu tadinya dia adalah khazinan, penjaga min khuzanil jannah, dari penjaga-penjaga surga. Jadi surga itu dijaga, penjaganya itu iblis dan beberapa malaikat. Wa khuliqatil malaikatu, dan diciptakan para malaikat itu min nur, dari cahaya, ghairu hadzal hayy, yang bukan dari kampung ini, kata Ibnu Abbas begitu. Qala berkata lagi Ibnu Abbas, wa khuliqatil jinnu, dan telah diciptakan bangsa jin, alladzina dzukiru, yang mereka diberi peringatan fil Quran, di dalam Al-Qur'an, diciptakan al iblis itu mimmarijin minnar, dari julangan dari api, dari yang panas, dari api yang panas. Wa huwa, yang namanya marijin minnar, kan ada ayat Quran itu. Mimmarijin minnar, kan ada itu ya dalam Al-Quran, surat apa itu saya lupa ya. Nah, iblis terbuat dari itu. Marij itu adalah lisanun nar, wa huwa lisanun nar, lidahnya api. Jadi ketika kita nyalakan kompor, ya kompor gas tuh, ujungnya itu yang warna biru-biru itu. Nah, itu tuh yang panas banget itu. Itu yang namanya marij. Iblis terbuat dari itu. Yang ayakunu, dia ada, jadilah dia fitorofiha, dari ujungnya api tadi. Idza, ketika iltahat, api itu menjulang. Api ini kalau kita nyalakan kan wush gitu kan. Nah itu yang di ujungnya itulah marij ya. Wa qala ad-Dhahhak aidan, berkata ahli tafsir ad-Dhahhak berkata, An Ibnu Abbas, dari Ibnu Abbas, dia menerangkan karena iblis itu min asrafil malaikat. Ada riwayat begini, ternyata iblis itu termasuk tokoh dari karangan malaikat. Wa akramuhum qabilatan, dan yang paling mulia di antara para malaikat qabilahnya, kelompoknya. Wa kana khazinan alal jinan, dan dia adalah penjaga dari surga. Wa kana lahu, dan ada baginya, maksudnya iblis mempunyai sultanus sama, mempunyai kekuasaan di langit. Wa kana lahu sultanus sama dunya, dan iblis mempunyai kekuasaan di langit dunia saja. Jadi sampai hari ini nih, iblis punya kekuasaan hanya sampai di langit dunia ini. Langit yang ada di atas kita yang kelihatan tiap hari itu namanya as-sama'ud dunya, langit yang paling dekat. Di atasnya langit yang kita lihat sehari itu masih ada langit lagi. Di atasnya lagi masih ada langit lagi sampai 7 lapis, 7 tingkatan. Itu menurut Al-Quran, bukan menurut ilmu pengetahuan, bukan menurut saya. Ya, kemudian wasultanul ard, dan juga punya kekuasaan di bumi. Jadi kekuasaan iblis luas juga ini, di langit dunia dan di bumi. Makanya tidak heran kalau ada orang ulama, kiai, ustadz sampai menzinai santrinya sendiri. Nauzubillah min syarri dzalik. Itu karena pengaruh iblis sudah masuk. Itu yang namanya ustadz tidak bisa kemasukan iblis, apalagi orang kayak kita biasa-biasa begini yang tak dikenal sebagai ustadz. Saya kan tidak terkenal sebagai ustadz, nggak ada di televisi Ustadz Sugeng, itu nggak ada. Adanya Dokter Sugeng itu. Ya nggak ada ya. Singkatannya UAS ya. Ustadz Ahmad Sugeng. Nggak ada. Di TV nggak ada ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, ulama aja masih bisa keganggu, kegoda oleh iblis, lu apalagi orang kayak kita, orang awam, orang biasa yang ilmunya tidak setinggi ilmu para ulama.
Lebih gampang lagi kita digoda oleh iblis. Makanya orang-orang bodoh itu dibiarkan aja oleh iblis. Biarin aja, nggak usah digoda, nanti mereka tidur diri sendiri tuh. Udah, kamu gantung aja di bulu matanya. Pimpin iblis, kamu tarik bulu matanya orang yang lagi ngaji tuh, tarik ke bawah gini biar nutup. Itu Nabi yang bilang loh. Iblis kalau mengganggu orang yang sedang ngaji gini Pak, itu gandulan. Kalau bahasa Jawa itu gandulan. Bergantung dengan bulu matanya. Kalau gitu iblisnya kecil, ya mungkin dikecilkan dulu oleh Allah. Dia bisa berubah, kan iblis bisa berubah bentuk menjadi apa saja. Setan, jin itu bisa berubah menjadi apa saja, kecuali menjadi Nabi Muhammad SAW nggak bisa. Iblis bisa menjadi seperti istri kita, bisa menjadi seperti suami kita, bisa berubah itu. Setan hasilnya, jin, tapi dia bisa berubah bentuk menjadi seperti istri kita, seperti suami kita, seperti anak kita, seperti orang tua kita, bisa. Tapi berubah menjadi seperti Nabi Muhammad SAW enggak bisa. Ya, itu yang ngomong Nabi kita juga. Wa kana, dan adalah iblis itu mimma sawat lahu nafsu, termasuk orang yang tergoda nafsunya oleh dirinya sendiri, ya. Orang yang dikuasai oleh dirinya sendiri, oleh nafsunya sendiri. Min qadaillah, itu termasuk dari ketetapan Allah. Anahu, bahwasanya ro'a, dia melihat, annalahu bidzalika sarafan, iblis melihat dirinya bahwa baginya itu dengan itu semua ada sarafan, kemuliaan ala ahli sama, daripada penduduk langit. Jadi dia merasa hebat daripada penduduk langit. Fawaqa'a min dzalika, maka jatuhlah dari yang demikian itu fi qalbihi, di dalam hatinya iblis, kibrun, sifat kesombongan, yang la ya'lamuhu, tidak ada yang mengetahui kesombongan yang ada di dalam hatinya iblis, illa, kecuali Allahu Allah. Allah menyuruh malaikat dan iblis sujud kepada Adam untuk menunjukkan bahwa ada sifat buruk di dalam jiwa atau hatinya iblis, ditunjukkan oleh Allah dengan perintahnya. Usjudu li Adam fasajadu illa iblis. Sujudlah kalian kepada Adam, mereka pun bersujud kecuali iblis. Nah, demikian juga Allah menyuruh kepada kita dengan perintah-perintahnya dalam Al-Quran. Perintah-perintah Allah kepada manusia dalam Al-Quran itu mestinya dilaksanakan oleh manusia. Kalau manusia itu baik, beriman. Kalau manusia tidak baik, tidak beriman, atau dia menjadi pengikut iblis, disuruh sama Allah sholat, gak akan sholat dia. Disuruh berhenti berjudi, gak akan berhenti berjudi dia. Disuruh jangan main judol terus dia. Kenapa? Masih jadi pengikut iblis, belum tobat. Nanti kalau sudah kecentok, kalau bahasa Jawa sudah kecentok, ya, yang mudah-mudahan sini nggak ada yang kayak gitulah. Saya doakan semuanya yang ada di sini semuanya baik-baik saja. Allah jaga, jangan sampai ada sifat iblis bersemayam dalam hati kita, termasuk dalam hati saya sendiri juga. Ya, jadi iblis ini mengetahui dirinya itu lebih hebat dari yang lainnya, makanya dia punya sifat sombong yang tidak diketahui kecuali oleh Allah. Fastakhrajallahu dzalikal kibra minhu. Lalu Allah mengeluarkan sifat buruk itu dari iblis. Hina, ketika amarahu, Allah menyuruh kepada iblis bisujudi li Adam, untuk sujud kepada Adam. Fastakbara, maka takaburlah, merasa diri besarlah si iblis. Wa kana minal kafirin, dan jadilah dia iblis termasuk yang kafir-kafir. Ini ayat Al-Quran itu. Kalau Ibnu Abbas berkata, Ibnu Abbas, kana minal jinnin, dan seterusnya. Ini sudah terangkan sama dengan di atas tadi ya. Nah, ini juga sama dengan di atas. Kita teruskan saja sampai di bawahnya. Ini sama, ini cuma perbedaan riwayat saja. Ada yang mengatakan nama iblis bukan Haris, tapi Ghazazil. Ini ada riwayat yang mengatakan namanya iblis itu bukan Haris, bukan Al-Harith. Kalau kita ngomongnya Haris, kalau bahasa Arabnya Al-Haris, pakai H, bukan pakai H. Al-Harith, Haris. Kalau kalian punya anak namanya Haris, diganti aja ya. Pakai lapor ke catatan sipil situ, ganti nama. Siapa? Muhammad Jibril gitu misalnya gitu. Atau siapa gitu ya. Ini nama iblis yang lainnya tuh Ghazazil. Ini juga nama Azazil, Masya Allah. Mata kok orang delok kayak tenan. Azazil ya, bukan Ghazazil. Azazil, nama iblis yang lainnya tuh Azazil.
Nah, ini juga hati-hati kasih nama jangan nama ini. Wah, ini nama belum pernah dengar nih. Kasih nama siapa anaknya? Azazil. Oh itu itu nama iblis itu. Astagfirullah. Wa kana dan adalah iblis itu min sukanil ab. Dia termasuk penduduk bumi. Dia termasuk yang menempati bumi. Jadi sebelum Nabi Adam diciptakan, di bumi ini sudah ada penghuninya. Penghuninya dari bangsanya iblis itu, dari golongan iblis atau golongan jin, begitu menurut sebagian riwayat. Wa kana min asadil malaikah, dan adalah iblis termasuk sekuat-kuatnya malaikat ijtihadan dalam berijtihad. Wa aktsarihim ilman, dan yang paling banyak ilmunya. Jadi iblis itu ilmunya lebih tinggi dari malaikat menurut riwayat ini loh ya. Padahal maka karena itulah dahu, dia mendakwakan dirinya ilal kibri, kepada kesombongan. Jadi dia menganggap dirinya itu lebih baik daripada Adam. Makana min hayyin yusammuna jinnan, dan dia berasal dari suatu kampung yang diberi nama dengan kampung jin. Ya, waqala Ibnu Jurayj, berkata ahli tafsir Ibnu Jurayj, an Shalih, dari Shalih maula ini. Ini sama dari Ibnu Abbas. Ini sama, ini malaikat, ini sama dengan di depan tadi. Saya lewati aja ya. Ini Ibnu Katsir kalau ngasih keterangan ini panjang lebar gini loh Pak. Kalau kita enggak betah dilewati terus ini. Tapi kadang-kadang di antara yang panjang ini ada sesuatu yang bagus yang kita enggak pernah dengar. Nah, ini semuanya sudah ada di depan. Ya. Nah, terus kita lewati. Loh, nih. Tafsir Ibnu Abbas kan pendek banget kemarin. Tafsir Al-Baghawi pendek nih. Tafsir Ibnu Katsir kayak gini nih. Oh, satu kalimat aja penjelasan seperti ini. Fafasakohan amri rabbihi, lalu iblis mendurhakai Tuhannya. Maksudnya fa kharaja, maka keluarlah iblis antaatillah, dari mentaati Allah. Jadi orang yang tidak mentaati Allah itu hanya orang yang fasik. Fa innal fisqa, karena sungguhnya yang namanya kefasikan huwal khuruj, itu asalnya maknanya adalah keluar. Kalau sampean keluar dari sini enggak ngaji, nah itu niru iblis itu. Tidak taat. Harusnya ngaji enggak ngaji. Kecuali pamit, saat pamit mau pergi kemana, ke Banjar. Ustaz pamit mau kemana? Mau ke Surabaya. Ustaz pamit mau kemana? Mau ke Jakarta. Ustaz pamit mau kemana? Mau ke pasar dagang. Oh ya sudah, Allahumma fillahu warhamhu, gitu. Langsung keluar gitu aja, enggak pakai tangan gini. Wes, niru ini Haris itu tadi. Atau Azazil itu tadi. Ya, itu ya. Tsumma qala ta'ala, kemudian Allah Ta'ala berfirman, muqarri'an wa mu'abbihon limanit tabahu. Allah memperingatkan kepada orang yang mengikuti iblis wa ata'ahu, dan mentaati iblis. Afatattakhidunahu wa dzurriyyatahu auliya amin duni, apa kalian semua akan menjadikan iblis dan keturunannya sebagai tuhan-tuhan selain aku? Yaitu badalan ani, sebagai pengganti dari aku. Kalian mau menggantikan iblis sebagai penggantiku gitu? Hei manusia yang menyembah iblis, kamu mau menjadikan iblis sebagai penggantiku gitu? Walihada, dan karena inilah qala Allah berfirman, bi'salidz zalimina badala, buruklah bagi orang-orang yang zalim itu penggantian ini. Penggantian Allah dengan iblis adalah penggantian yang sangat buruk. Wahadal maqam, dan kedudukan ayat ini kaqolihi, sama seperti firman Allah ba'da dzikri, setelah menyebutkan tentang hari al-qiyamati, hari kiamat, wa ahwaliha, dan tentang kengerian yang akan dialami oleh manusia di hari kiamat, wa masiri kullin minal fariqaini, dan tempat kembali masing-masing dari dua golongan makhluk Allah tadi, yaitu golongan jin dan manusia. Ada yang manusia yang as-suada, golongan yang bahagia, wal asqiya, dan ada golongan yang celaka. Di surat Yasin. Nah, di surat Yasin ada ayat yang berbunyi begini. Ya, yang sudah hafal tentu ingat ya. Wamtazul yauma ayyuhal mujrimun alam a'had ilaikum ya bani adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin wa ani'buduni hadza siratum mustaqim wa laqad adalla minkum jibilan katsira afalam takunu taqilun. Selesai ini ayat 50.
50 dari surat Al-Kahfi ini, dari tafsir Ibnu Katsir. Ini ayat ini terkenal dalam surat Yasin ini. Nanti di hari kiamat Allah akan berbicara begini. Wamtazu, dan berpisahlah kalian semua hai manusia. Semuanya dengar ya, berpisahlah al-yauma pada hari ini ayyuhal mujrimun, wahai manusia-manusia yang sampai matinya tetap melakukan dosa, tidak bertobat. Jangan sampai ada di antara kita yang mengatakan sampai mati aku tidak akan berhenti dari berbuat begini. Sampai mati, jangan begitu. Nanti kalau kejadian betul celaka kita. Ini Allah bilang loh ini. Dan berpisahlah kalian di hari ini wahai orang-orang yang berdosa. Kalian tidak boleh bercampur dengan orang-orang yang beriman. Alam ahad ilaikum, bukankah aku telah perintahkan kepada kalian ya bani Adam, wahai anak keturunan Adam, Allah ta'budu syaiton, agar kalian tidak menyembah setan. Innahu, sesungguhnya dia setan itu, lakum, bagi kalian adalah aduwwum mubin, musuh yang nyata. Wa anibuduni, dan sebaiknya kalian semua menyembah aku Allah maksudnya. Hadza siratum mustaqim, inilah jalan yang lurus. Jadi jalan hidup manusia yang lurus adalah jalan hidup manusia yang menyembah Tuhan, bukan menyembah setan, gitu loh. Walaqad adalla minkum jibilan katsira, dan sungguh-sungguh iblis telah menyesatkan di antara kalian manusia jibilan katsira, jumlah umat yang banyak jumlahnya. Afalam takunu takilun, adakah maka kalian tidak menjadi orang-orang yang berakal? Apa kalian tidak mau menjadi orang yang berakal? Ini teguran buat kita semua dalam surat Yasin ini. Ya, sampai sini dulu untuk hari ini. Kita kembali lagi besok pagi insya Allah. Aku lu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.